Selamat pagi, nama saya adalah Fernando Yong dengan NPM 069. Kali ini saya mendapatkan tugas besar untuk metode numerik dengan materi diferensiasi. Oke, untuk 20 menit ke depan saya akan menjelaskan untuk materi. Kemudian 30 menit ke depan saya akan untuk perhitungan soal materi diferensiasi. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya. Pertama-tama yaitu pendahuluan. Dalam memahami perubahan nilai seiring waktu atau jarak, kita sering menggunakan perhitungan kalkulus. Di bidang ini, kalkulus didefinisikan sebagai rasio antara perubahan tinggi dan perubahan jarak. Contohnya untuk menemukan titik puncak kurva dari fungsi y sama dengan fx, kita menggunakan pendekatan diferensial dengan prinsip bahwa dy dx itu sama dengan 0. Mari kita bahas lebih dalam. Dalam kalkulus, konsep ini dinyatakan dengan rumus dy dx sama dengan limit dy dx dibagi dengan delta x saat delta x itu mendekati 0. Rumus ini adalah cara matematis untuk menghitung turunan fungsi terhadap x yang menunjukkan kecepatan perubahan y terhadap perubahan kecil dx. Turunan ini sangat penting karena menentukan gradien atau kemiringan kurva pada titik tersebut. Jika gradien ini 0, itu berarti kita telah mencapai titik maksimum atau minimum lokal pada fungsi, yang sangat krusial dalam aplikasi praktis kalkulus di berbagai bidang ilmu. Lalu selanjutnya yaitu mengapa memerlukan metode numerik. Dalam konteks ilmiah dan teknis, seringkali kita bertemu dengan fungsi yang terlalu kompleks untuk dianalisis menggunakan metode analitik konvensional. Sebagai contoh adalah dalam model dinamika fluida, simulasi keuangan, atau analisis data iklim. Solusi eksplisit seringkali sulit atau bahkan mustahil ditemukan. Oleh karena itu, metode numerik menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah-masalah ini. Ada 3 alasan utama mengapa metode numerik begitu penting. Yang pertama yaitu metode numerik memungkinkan kita untuk mengatasi fungsi yang terlalu kompleks untuk diselesaikan secara analitik. Dengan metode ini, kita bisa mendekati solusi yang praktis meskipun tidak selalu mendekati solusi eksak. Yang kedua yaitu metode numerik menawarkan kecepatan dan efisiensi. Dalam banyak kasus, perhitungan yang diperlukan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien dengan bantuan komputer. Ini sangat berharga dalam aplikasi yang memerlukan solusi cepat dari masalah yang berubah-ubah atau sangat besar skala datanya. Yang ketiga yaitu metode numerik memberikan kontrol atas akurasi dengan mengatur parameter seperti ukuran langkah atau toleransi kesalahan. Kita dapat mencapai tingkat akurasi yang diinginkan. Ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang kita dapatkan cukup akurat untuk keperluan praktis tanpa menghabiskan terlalu banyak sumber daya komputasi. Dengan demikian, pentingnya metode numerik dalam dunia nyata tidak bisa diabaikan, terutama dalam situasi di mana analisis tradisional tidak memadai. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus dalam kehidupan. Nah, salah satu aplikasi metode numerik diferensiasi adalah pada analisis tren dalam data ekonomi. Misalnya dalam memprediksi laju inflasi, data harga konsumen atau kita sebut sebagai CPI. Lalu itu dapat dianalisis menggunakan metode diferensiasi numerik untuk menghitung laju perubahan bulanan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu adalah mengambil data CPI bulanan, misalnya Januari hingga Desember. Kemudian menggunakan metode selisih maju untuk menghitung perubahan bulanan pertama. Selanjutnya yaitu menganalisis tren dari hasil perubahan untuk memprediksi pola inflasi masa depan. Nah, hasil pendekatan ini itu memberikan estimasi laju inflasi yang lebih cepat dibandingkan metode manual, sekaligus mempertahankan akurasi yang tinggi dengan mempertimbangkan nilai H yang kecil. Selanjutnya yaitu ada diferensiasi numerik. Nah, diferensiasi numerik ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi di setiap titik tertentu. Secara matematis, diferensiasi ini dapat diuraikan menggunakan pendekatan limit. Nah,
Hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya itu didefinisikan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan fx ditambah f turunan pertamanya dikalikan dengan x lalu h dikalikan dengan x. Nah, ini adalah rumusnya, yaitu f turunan pertama x itu sama dengan limit h dimulai dari 0, kemudian fxh fx ditambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, untuk penerapan ini kita sering menggunakan h yang sangat kecil untuk mendekati nilai limit ini seakurat mungkin. Ini memberikan estimasi yang baik tentang kecepatan perubahan fungsi di titik x. Perhitungan ini sangat penting dalam banyak aplikasi ilmiah dan teknik seperti fisika, rekayasa, dan ekonomi, di mana kita perlu memprediksi perubahan yang akan terjadi sebagai respon terhadap perubahan kecil dalam kondisi atau input. Di sini kita ada macam-macam diferensiasi dengan metode numerik. Yang pertama adalah selisih maju, yaitu metode ini sering digunakan ketika data hanya tersedia dari satu arah ke depan terhadap titik analisis. Ini memungkinkan kita untuk memperkirakan turun fungsi berdasarkan informasi yang akan datang. Lalu selanjutnya yaitu ada selisih mundur, yaitu metode ini berguna ketika data dari arah sebelumnya itu lebih mudah diakses atau relevan. Ini itu ideal untuk situasi di mana kita memiliki akses penuh ke data historis tetapi terbatas pada data masa depan. Lalu selanjutnya yaitu ada selisih tengah. Metode ini itu mengurangi kesalahan perhitungan dengan mempertimbangkan perubahan data dari kedua sisi titik analisis. Ini cenderung memberikan estimasi yang lebih akurat karena menggunakan informasi sebelum dan sesudah titik untuk menghitung turunan. Nah, masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan pemilihan metode tergantung pada konteks spesifik dan ketersediaan data. Lanjut. Oke. Untuk pertama-tama kita akan membahas untuk yang metode selisih maju. Nah, metode selisih maju ini mengacu pada definisi dasar diferensial, di mana perhitungan dilakukan dengan mengambil nilai fungsi pada titik x dan x ditambah h. Pengambilan nilai h yang sangat kecil sangat disarankan untuk meminimalkan kesalahan. Rumus umumnya adalah fx sama dengan f dikali x ditambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, untuk pengambilan h itu diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil. Berikut ini adalah rumus turunan pertamanya, yaitu ef sama dengan min setengah dikalikan hfn dikalikan dengan x. Nah, rumus ini itu mengindikasikan bahwa kesalahan dalam estimasi turun pertama itu sebanding dengan kuadrat dari h dan nilai kedua turunan fungsi di x. Oleh karena itu, mengurangi h dapat signifikan mengurangi kesalahan, tetapi itu juga meningkatkan sensitivitas terhadap noise dalam data. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada metode selisih mundur. Nah, metode selisih mundur ini adalah teknik diferensiasi numerik yang berguna ketika data dari waktu sebelumnya lebih mudah diakses atau lebih relevan untuk analisis. Nah, formula umumnya untuk turunan pertama dengan menggunakan metode ini itu adalah fx sama dengan fx dikurangi dengan fx min h dibagi dengan h, di mana h adalah langkah kecil mundur dari titik x. Nah, metode ini itu juga sering digunakan dalam simulasi waktu mundur, seperti analisis data keuangan atau simulasi fenomena fisik di mana perubahan sebelumnya memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi saat ini. Dengan menggunakan nilai h yang kecil, hasil diferensiasi yang diperoleh dapat memberikan estimasi yang mendekati nilai sebenarnya. Berikut ini adalah rumus turunan pertamanya, yaitu ef sama dengan min setengah dikalikan hfn x. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada metode selisih tengah. Di sini metode selisih tengah menghitung rata-rata perubahan antara titik x, h, dan x ditambah h.
Nah, pendekatan ini itu lebih akurat dibandingkan metode selisih maju atau mundur karena mempertimbangkan kedua arah. Metode ini itu mengurangi kesalahan karena mempertimbangkan perubahan dari kedua sisi titik analisis. Salah satu keunggulan metode ini adalah kemampuannya menghasilkan nilai yang lebih stabil, terutama ketika data yang digunakan itu memiliki tingkat noise yang rendah. Nah, untuk rumusnya yaitu di sini ada f dalam kurung x min h sama dengan fx dikurangi fx min h dibagi dengan h. Lalu selain itu, metode selisih tengah sering digunakan dalam aplikasi praktis seperti pemrosesan sinyal dan analisis data eksperimen. Sebagai contoh yaitu ada dalam pengolahan gambar, metode ini membantu menghitung gradien untuk mendeteksi tepi atau edge detection. Lalu selanjutnya itu metode ini juga relevan dalam analisis dinamika mekanik, di mana perubahan posisi atau kecepatan suatu benda dihitung dengan lebih presisi menggunakan pendekatan dua arah ini. Berikut ini adalah rumus turunan pertamanya, yaitu adalah f limit 12x sama dengan f dikalikan dengan x ditambah h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Oke, selanjutnya yaitu untuk metode selisih tengah, yaitu dalam konteks simulasi fisika. Metode selisih tengah ini sering diterapkan untuk menghitung kecepatan dan percepatan pada titik tertentu dengan lebih presisi. Misalnya dalam simulasi gerak benda, metode ini itu memberikan hasil yang lebih konsisten dibandingkan metode lain karena mempertimbangkan data secara simetris. Nah, di sini ada beberapa rumus untuk metode selisih tengah untuk turunan pertamanya, yaitu f aksen x sama dengan f1 dikalikan dengan x min h ditambah dengan f2 dikalikan dengan x lalu dibagi 2. Lalu selanjutnya yaitu ada f aksen x sama dengan f dikalikan dengan x ditambah h dikurangi dengan f dikalikan x min h lalu dibagi dengan 2 dikali h. Sebagai tambahan, kesalahan metode ini itu dapat dihitung sebagai ef sama dengan min 1/6 h dikalikan f pangkat m dikalikan dengan x. Kesalahan ini itu menunjukkan bahwa metode selisih tengah memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi karena ketergantungan pada turunan tingkat 3, sehingga error menjadi lebih kecil dibandingkan metode maju atau mundur dengan nilai H yang sama. Selanjutnya yaitu diferensiasi tingkat tinggi, yaitu adalah proses menghitung turunan yang dilakukan berulang kali sampai mencapai tingkat yang diinginkan. Proses ini itu sangat penting dalam analisis dinamika dan optimasi untuk memahami pola perubahan yang lebih kompleks dalam suatu fungsi. Yang pertama yaitu ada turunan tingkat 2, yaitu ini dilambangkan dengan f aksennya 2 kali x dan dihitung sebagai turunan dari turunan pertama atau f aksen x. Kita bisa lihat di sini ada perbedaan 2 aksen pada f. Kalau cuma satu itu berarti turunan pertama, tapi kalau ada f aksennya 2 kali itu berarti dia adalah diferensial tingkat 2. Nah, turun kedua ini penting untuk memahami akselerasi dalam konteks fisik atau konkavitas dan konveksitas fungsi dalam matematika, yang membantu mengidentifikasi titik balik maksimum dan minimum. Lalu selanjutnya yaitu ada turunan ketiga, yaitu ditulis sebagai f pangkat 3. Ini kita singkat saja supaya mudah untuk dibaca. Jadi kalau kita menemukan aksen 2 kali itu tetap ditulis, tapi kalau turunan 3 kita dapat menulisnya seperti ini. Jadi misal kalau ada turunan sampai 10, kita juga bisa menuliskan jadi F10 seperti itu. Nah, untuk F3 ini adalah turunan dari turunan kedua. Turunan ketiga ini sering digunakan untuk menganalisis perubahan dalam akselerasi yang bisa relevan dalam aplikasi seperti gerakan benda dalam fisika. Selanjutnya yaitu ada turunan tingkat n. Nah, turunan tingkat n ini bisa kita tulis yaitu f pangkat n lalu x itu adalah generalisasi dari turunan tingkat lebih rendah, dihitung sebagai f aksen dari turunan n-1-nya.
Ini digunakan dalam analisis matematika lanjut untuk menilai pola perubahan yang sangat halus dalam data atau model matematika. Nah, dalam aplikasi praktis, turunan tingkat tinggi membantu dalam memodelkan sistem yang sangat sensitif terhadap perubahan kecil dalam input atau kondisi awal, seperti sistem yang mengalami osilasi, dinamika cuaca yang kompleks, atau dalam algoritma optimasi yang canggih, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada diferensiasi tingkat tinggi metode selisih maju. Nah, di sini ini ada rumusnya ya, diferensiasi tingkat 2 untuk metode selisih maju, yaitu F turunan kedua dari X, yaitu F turunan pertama X ditambah H dikurangi dengan Fx lalu dibagi dengan H. Nah, di sini ada lanjutannya yaitu F turunan kedua, yaitu kita dijabarkan lagi, yaitu F dikalikan dengan X ditambah 2 dikalikan H dikurangi dengan F dikalikan dengan X ditambah H lalu dibagi dengan H, yaitu kita kurangi dengan F dikalikan X ditambah H lalu dikurangi dengan Fx dibagi dengan H, lalu selanjutnya yaitu kita bagi dengan H lagi. Nah, di sini ada output terakhirnya, yaitu untuk turunan kedua dari F aksen X ini adalah sama dengan F dikalikan X ditambah 2 dikali H lalu dikurangi dengan 2 dikali Fx ditambah H lalu ditambah dengan Fx lalu dibagi dengan H kuadrat, seperti itu. Ya, di sini ada beberapa rumus untuk diferensiasi tingkat tinggi metode selisih mundur, sama seperti sebelumnya, namun kita hanya perbedaan formulanya saja. Kita persingkat saja untuk output paling terakhir. Ya, di sini untuk metode selisih mundur yaitu adalah F dikalikan X ditambah H lalu dikurangi dengan 2 kali Fx ditambah dengan F dikalikan X min H lalu dibagi dengan H kuadrat, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada rumus untuk diferensiasi tingkat tinggi metode selisih tengah, sama seperti maju dan mundur, hanya saja kita perbedaannya adalah untuk selisih tengah. Di sini kita persingkat saja untuk metode selisih tengah turunan tingkat 2-nya, yaitu di sini ada F dikalikan dengan X ditambah 2 dikali H lalu dikurangi dengan 2 kali Fx ditambah dengan F dikalikan dengan X min 2 kali H lalu kita bagikan dengan 4 dikalikan dengan H kuadrat, seperti itu. Lalu di sini ada contoh untuk diferensiasi tingkat 3, yaitu tingkat tinggi metode selisih tengah. Nah, sebelumnya saya menjelaskan bahwa untuk penulisan tingkat 3 ini kita bisa persingkat menjadi F pangkat 3x. Nah, tapi kita juga bisa menuliskan seperti ini, yaitu F aksennya 3 kali. Tapi semisal jika F aksennya turunnya adalah sampai 10 kali, tentu saja itu ribet dan terlihat tidak bagus ya. Jadi kalau misal aksinya masih bisa ditolerir sedikit, itu bisa seperti ini. Nah, di sini ada rumusnya untuk turunan tiga-tiganya seperti ini. Nah, lanjut. Ini adalah rumus-rumusnya. Nah, sekarang kita masuk ke ringkasan rumus diferensiasi numerik ya. Jadi untuk kita coba ingat-ingat lagi, yaitu untuk metode selisih maju, yaitu dengan Fx itu sama dengan F dikalikan dengan X ditambah H lalu dikurangi dengan Fx. Nah, lalu kita bagikan dengan H. Untuk errornya itu kita dapat menghitung sebagai min Fx ditambah 2H dikurangi dengan 2 dikalikan Fx tambah H lalu ditambah Fx dibagi dengan 2 kali H. Untuk metode selisih mundur, yaitu di sini ada Fx dikurangi dengan Fx min H lalu dibagi dengan H. Lalu untuk errornya itu adalah min Fx ditambah H dikurangi dengan 2 dikali Fx ditambah F dikalikan dengan X min H. Lalu untuk errornya yaitu 2 dikali H untuk pembagiannya, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ini ada metode selisih tengah, di mana metode selisih tengah ini nantinya kita akan mengalihkan F dikalikan dengan X ditambah H dikurangi dengan
F dikalikan dengan X min H lalu dibagi dengan 2 dikali H. Untuk perhitungan errornya ya di sini itu ada min F dikalikan dengan X ditambah 3 dikali H dikurangi dengan F dikalikan dengan X ditambah 2 kali H lalu dikurangi dengan 2 dikali Fx ditambah H ditambah dengan 2 dikali Fx ditambah F dikalikan dengan X min H lalu dikurangi dengan F dikalikan dengan X min 2H. Lalu nantinya kita akan membagi ini yaitu 24 H dibagi 2 seperti itu. Oke. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu untuk pemakaian diferensiasi untuk menentukan titik puncak kurva. Nah, di sini itu diferensiasi dapat digunakan untuk menentukan titik puncak maksimum atau minimum suatu kurva. Sebagai contoh, titik puncak pada kurva Y sama dengan Fx itu dapat ditentukan dengan memenuhi syarat Fx sama dengan 0. Selain itu, yang pertama yaitu jika Fx itu kurang dari 0, maka titik tersebut adalah maksimum. Tapi jika Fx itu lebih besar dari 0, maka titik tersebut adalah minimum. Nah, di sini yang terlihat untuk gambarnya ya. Yaitu kurva tersebut mempunyai 7 titik puncak, yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya. Nah, selanjutnya yaitu ada pemakaian diferensiasi untuk menentukan titik puncak kurva. Nah, di sini ada definisi 1, yaitu suatu titik pada kurva dinamakan titik puncak bila turunan pertama dari fungsi pada titik tersebut sama dengan 0, yaitu titik A pada kurva Y sama dengan Fx dan Fa sama dengan 0. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada titik tidak terjadi perubahan arah dalam nilai yang mengindikasikan adanya potensi maksimum atau minimum. Lalu di sini ada definisi 2, yaitu titik puncak disebut sebagai titik maksimum lokal jika turun kedua dari fungsi pada titik tersebut bernilai negatif, yaitu kurva Y sama dengan Fx bila Fa itu kurang dari 0. Nah, kondisi ini itu menggambarkan bahwa fungsi membentuk cekungan ke bawah di sekitar titik sehingga nilai fungsi lebih besar dibandingkan nilai di sekitarnya. Lalu untuk definisi yang ketiga yaitu titik puncak disebut sebagai titik minimum lokal jika turunan kedua dari fungsi pada titik tersebut bernilai positif, yaitu kurva Y sama dengan Fx bila Fa itu lebih besar dari 0. Dalam kasus ini itu membentuk cekungan ke atas di sekitar titik sehingga nilai fungsi di ini lebih kecil dibandingkan nilai di sekitarnya, seperti itu. Di sini ada contoh gambar kurva ya, itu untuk kurva titik puncak itu seperti ini. Untuk lokal maksimum itu seperti gambar kedua, lalu untuk yang lokal minimum itu seperti gambar yang ketiga. Nah, titik puncak ini merupakan posisi di mana turunan pertama fungsi bernilai 0, mengindikasikan perubahan arah pada kurva. Lalu untuk titik maksimum lokal itu terjadi kurva membentuk cekungan ke bawah dengan nilai fungsi yang lebih tinggi dibandingkan titik-titik di sekitarnya. Tapi kalau titik minimum lokal itu terjadi ketika kurva membentuk cekungan ke atas dengan nilai fungsi yang lebih rendah dibandingkan titik-titik di sekitarnya. Oke, kita akan masuk ke bagian contoh soal tugas besar metode numerik materi diferensiasi. Oke, kita pertama-tama akan memasuki contoh soal yang pertama yaitu untuk metode numerik selisih maju. Di sini ada soal yaitu hitung turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat di titik x sama dengan 2. Nah, ini soal ini diminta untuk menggunakan metode selisih maju. Oke. Kita akan kerjakan. Nah. Oke, soalnya di sini ya. Soal hitung turunan pertama
dari fungsi fx itu sama dengan x kuadrat. Sebentar. X sama dengan x kuadrat di titik x sama dengan 2. Nah, pertama-tama kita harus mengidentifikasi dulu ya. Di sini ada diketahui. Nah, untuk fungsi fx, di sini ada fungsi fx itu sama dengan x kuadrat. Nah, di sini. Oke. Lalu untuk titik turunannya yang dihitung itu ada x sama dengan 2. Lalu di sini yang ketiga, untuk delta H-nya kita gunakan yaitu 0,1. Nah, kenapa kok 0,1? Supaya errornya semakin kecil itu semakin bagus. Oke. Langsung saja kita kerjakan. Sini untuk metode selisih maju. Oke. Untuk rumus metode selisih maju masih ingat? Saya akan tulis ulang di sini rumusnya. Rumus metode selisih maju. Nah, di sini ada f aksen x lalu sama dengan f dikalikan dengan x ditambah delta x dikurangi dengan fx. Nah, lalu selanjutnya kita pakai dengan delta x. Nah, pertama-tama kita sudah tahu untuk rumusnya ini ya. Selanjutnya kita akan kerjakan. Oke. Kita pertama-tama akan menghitung f aksen x di titik x sama dengan 2. Nah, maka dari itu kita akan ganti ininya. Nah, jelas ya. Jadi hitung f aksen x di titik x sama dengan 2. Karena soal tadi itu meminta di titik x itu sama dengan 2. Sehingga kalau untuk fungsinya di sini kan ada fungsi fx sama dengan x kuadrat. Karena x sama dengan 2, maka kita akan memasukkan nilai 2-nya itu di dalam rumus ini. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk yang kedua, ini kita akan menghitung f x ditambah delta x di titik x sama dengan 2 ditambah 0,1. Ingat ya, tadi delta H-nya itu adalah 0,1. Maka kita akan menghitung f2 titik 1 itu sama dengan 2,1 kuadrat. Hasilnya berapa? 4,41 ya. Nah, setelah kita mendapatkan semua nilai-nilai ini, kita akan mengaplikasikannya ke dalam rumus ini. Metode selisih maju ini. Oke, langsung saja kita aplikasikan f aksen x. Atau kita mungkin bisa tulis sebagai f2 gitu ya, karena di titik x sama dengan 2. Itu kita hitung sebagai nilai fx ditambah x itu bisa kita ganti karena kita sudah hitung yaitu f2.1 dikurangi dengan f2 lalu dibagikan dengan delta H.
Kita hitung. Di sini kita bisa lihatnya, kalau F21 itu nilainya adalah ini, 4,41. Kita langsung masukkan saja 4,41. Lalu dikurangi dengan nilai F2 nya, yaitu 4. Jangan lupa delta H nya dimasukkan, yaitu berapa? 0,1. Nah, nanti kalau kita sudah hitung, itu hasilnya adalah 4,1 seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini ya. Jadi turunan pertama bukan turunan. Jadi turunan dari fx sama dengan x kuadrat di titik x sama dengan 2 menggunakan metode selisih maju adalah 4,1. Nah, jadi ini adalah perhitungan untuk soal yang pertama. Selesai. Jadi jawabannya adalah 4,1. Kita lihat, nah di sini benar ya. Untuk diketahuinya, pertama-tama kita fungsi fx itu sama dengan x kuadrat, titik yang ingin dihitung turunnya adalah x sama dengan 2, lalu data x ini. Nah, perubahan x yang kecil itu biasanya kita ambil nilai yang cukup kecil untuk mengaproksimasi, itu delta x sama dengan 0,1. Lalu cara pekerjaannya seperti ini ya. Selesai. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, yaitu kita akan menggunakan metode numerik selisih mundur dengan soal yang sama, tapi kita menggunakan metode selisih mundur. Nah, gimana tuh caranya? Oke, kita akan kerjakan ya. Nih, kita hapus dulu, buat layar baru di sini. Oke. Nih, kita tulis ulang soalnya. Nah, di sini ada turunan fungsi dari fx sama dengan x kuadrat di titik x sama dengan 2 menggunakan metode selisih mundur. Oke. Nah, pertama-tama seperti biasa kita akan mendefinisikan, itu diketahui. Nah, untuk pertama-tama jelas kalau fungsi fx itu sama dengan x kuadrat kan. Lalu titik x yang dihitung sini adalah x sama dengan 2. Lalu untuk delta H nya kita sama menggunakan delta H itu sama dengan 0,1. Supaya apa? Supaya aproksimasinya maksimal seperti itu. Oke, kita kerjakan di sini. Nah, pertama-tama kita harus tahu rumusnya dulu ya. Oke, rumus untuk metode selisih mundur. Masih ingat?
Ya, jadi untuk rumus metode selisih mundur di sini adalah fx itu sama dengan fx lalu dikurangi dengan fx min delta x dibagi dengan delta h. Oke, kok delta x. Nah, ini adalah untuk rumusnya, untuk rumus metode selisih mundur. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan, ya, yaitu menghitung titik di fx sama dengan 2. Oke, kita hitung saja langsung. F2 itu sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan hitung sini yang ketiga, itu menghitung fx min delta x di titik x sama dengan 2 dikurangi dengan 0,1 ya. Ini ya, kita kurangi dengan delta x nya seperti itu. Hasilnya adalah 1,9. Nah, ini masih belum selesai teman-teman. Jadi kita akan menghitung F19 karena ini adalah titik x nya. Kita pangkatkan 1,9 kuadrat. Hasilnya itu adalah 3,61. Nah, jadi kita sudah punya dua nilai di sini untuk selisih mundurnya. Lalu kita akan kerjakan yang selanjutnya. Itu mengaplikasikan rumusnya ya. Jadi untuk f aksen 2 metode selisih mundur kita bisa kerjakan di sini, yaitu f2 dikurangi dengan f1,9 lalu dibagi dengan 0,1 ya. Kita bisa lihat di sini f2 nya berapa? 4 ya, 4 lalu dikurangi dengan 3,61 dan kita bagi dengan 0,1. Hasilnya adalah 3,9. Jadi untuk pertanyaan ini, yaitu turunan fungsi dari fx sama dengan x kuadrat di titik x sama dengan 2 menggunakan metode selisih mundur, hasilnya adalah 3,9 seperti itu. Jadi nah, sudah selesai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada beberapa summary-nya seperti itu. Oke, kita masuk ke metode selisih tengah. Oke, kita hapus dulu. Oke. Kita masuk ke sini soal ya. Soal hitung turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat di titik x sama dengan 2 menggunakan metode selisih tengah ya. Oke, seperti untuk metode selisih maju dan selisih mundur, kita akan mengidentifikasi menggunakan diketahui ya. Usahakan setiap mengerjakan soal itu menggunakan diketahui ya, karena yang pertama kita mudah untuk mengidentifikasi suatu soal ya. Fungsi fx sama dengan x kuadrat
Lalu selanjutnya yaitu titik yang ingin dihitung. Turunannya yaitu X sama dengan 2. Lalu delta hanya kita sama ya. Itu 0,1. Oke. Nah, di sini kita menuliskan rumus. Nah, untuk rumusnya kita tulis ini adalah f x sama dengan f x ditambah delta x dikurangi dengan fx min delta x. Lalu kita bagi dengan 2 dikalikan dengan delta. Jadi ini adalah rumus untuk metode selisih tengah. Oke. Langsung saja kita kerjakan. Di sini adalah hitung fx di titik x sama dengan, lalu langsung saja kita adalah f2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan. Nah, di sini untuk metode selisih tengah kita akan menghitung 2 titik ya. Pertama yaitu ada hitung fx ditambah delta x di titik x sama dengan 2 ditambah 0,1. Ini adalah 2,1. Maka ini itu adalah f2.1 sama dengan 2,1 kuadrat. Hasilnya adalah 4,41. Selanjutnya di sini ada hitung fx dikurangi delta x. Ini sebelumnya itu ditambah, tapi ini itu dikurangi di titik x sama dengan 2 dikurangi 0,1. Hasilnya 1,9. Lalu untuk f1,9 nya itu sama dengan 1,9 kuadrat. 1,9 kuadrat sama dengan 3,61 ya. Jadi misal kalau kita perhatikan gitu ya, kalau nilai fx tambah adalah x yaitu 4,41, fx tambah adalah fx dikurangi adalah x 3,61, itu sama seperti sebelumnya ya. Nah, ini adalah nilai pengurangnya yaitu 3,61 ya. Tapi kalau yang ini itu 4,41. Jadi kalau menghitung nilai tengah itu mudah sekali teman-teman. Kalau kita sudah tahu untuk selisih maju dan selisih mundurnya, kita hanya mengimplementasikan ke rumus barunya seperti itu. Oke, langsung saja kita aplikasikan ke rumus. Langsung aplikasikan ke rumus di sini. Langsung aplikasikan yaitu f untuk turunannya di titik x sama dengan 2, yaitu di sini ada f 2.1 dikurangi dengan f titik 1, ya, lalu dibagi dengan 2 dikali dengan 0,1. Langsung saja di sini ya. Yaitu di sini kan tadi kita ketahui ya, kalau nilai untuk 2 ini adalah 4,41 dan 3,61. Jadi 4,41 dikurangi dengan 3,61, lalu kita bagikan dengan 0,2. Hasilnya yaitu adalah 4,0 ya. Kita bisa hapus saja 0,0. Jadi nilainya adalah tepat di 4. Jadi untuk hasilnya itu adalah tepat di 4 seperti itu. Jadi kesimpulannya ya jadi
turunan dari fx sama dengan x kuadrat di titik x sama dengan 2 adalah 4. Menggunakan metode selisih tengah gitu. Oke, ini kita summary ya. Kalau misal menggunakan metode selisih maju ya, kita menambahkan di sini teman-teman. Hasilnya adalah 4,41 dimasukkan ke rumus dan hasilnya adalah 4,1. Tapi kalau menggunakan metode selisih mundur ya, di sini adalah 2 dikurangi dengan 0,1. Hasilnya adalah 3,61 setelah dipangkatkan. Dan kita masukkan ke rumus, di sini hasilnya 3,9. Tapi kalau untuk metode selisih tengah, di sini kita menggunakan dua nilai yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu selisih maju dan selisih mundur. Untuk selisih maju kita adalah 4,41. Untuk selisih mundur itu adalah 3,61 dibagi dengan 2 kali H. 0,1 jadi 0,2 dibaginya. Hasilnya adalah 4 gitu. Oke. Ini adalah summary-nya seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu metode numerik menggunakan selisih maju. Di sini ada soal yaitu hitung turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin x di titik x sama dengan pi per 4 menggunakan metode selisih maju. Oke, langsung saja kita kerjakan soal ini. Ya, kita pindah dulu ke kanvas. Langsung saja kita tulis soalnya. Sini ada soal ya, soal. Oke, kita tulis ulang soalnya, yaitu ada hitung turunan pertama dari fungsi fx itu sama dengan sin x di titik x sama dengan pi per 4 menggunakan metode selisih maju. Oke, langsung saja kita kerjakan di sini. Oke. Pertama-tama ya, kita diketahui seperti biasa. Diketahui. Oke, sini ada fungsi fx itu sama dengan sin x. Ya. Lalu ada pemilihan titik ya, pemilihan titik itu ada di x sama dengan pi per 4. Lalu selanjutnya yaitu ada di sini adalah delta adalah 0,1. Oke. Rumus, lagi-lagi rumus metode selisih maju. Masih ingat teman-teman? Itu rumusnya adalah f aksen x sama dengan fx ditambah h
dikurangi dengan fx lalu dibagikan dengan delta seperti itu. Oke, kita sudah tahu nih rumusnya, langsung saja kita kerjakan gitu kan. Untuk yang pertama, untuk yang pertama kita akan hitung nilai fungsinya. Kita tahu kalau fx itu sama dengan sin p per 4. Karena ini yang ditanyakan adalah di titik x dengan p per 4. Nah, nilai dari p per 4 ini kita bisa tahu kalau hasilnya adalah akar 2 per 2. Teman-teman bisa kalkulator kalau misal masih ragu nih kalau nilainya adalah ini. Oke, lalu selanjutnya ini ada nilai fungsinya adalah x ditambah dengan hanya. Oke, karena nilai x nya itu adalah pi per 4 lalu ditambahkan dengan 0,1. Oke, lalu di sini selanjutnya yaitu adalah f x ditambah h itu sama dengan sin pi per 4 ditambah 0,1. Nah, kita sudah tahu nih nilai-nilai fungsinya. Oke, langsung saja teman-teman kita masukkan ke dalam rumus. Oke, jadi kita masukkan nilai ke dalam rumus. Oke, kita langsung saja fx tambah h kita sudah tahu nih untuk fx tambah h itu sama dengan sin dikalikan dengan pi per 4 ditambah 0,1. Nah, kalau teman-teman hitung di sini ya, hasilnya adalah ini. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua di sini adalah fx sama dengan atau setara dengan 0,7071. Ini untuk nilai fx nya ini ya, akar 2 dibagi 2 itu hasilnya adalah nah, selanjutnya kita akan masukkan ke nilai-nilai ini ke dalam rumus teman-teman. Jadi untuk f aksen x ini pakai tanda ini yaitu 0,7373 dikurangi dengan 0,7071 dibagi dengan 0,1. Nah, kalau teman-teman pakai kalkulator itu hasilnya adalah 0,302. Oke, ini adalah hasil output terakhirnya teman-teman. Ini kita langsung buat kesimpulan di sini. Jadi nilai untuk soal tersebut di titik x sama dengan pi per 4 diperkirakan sekitar 0,302 menggunakan metode selisih maju. Seperti itu. Oke, kita sudah kerjakan ya. Oke. Sekian dari saya untuk tugas besar metode numerik materi diferensiasi Fernando Young dengan NPM 069. Bila ada salah kata dan perhitungan, mohon dimaafkan. Terima kasih.